Interaksi pertama kita dengan Al-Quran adalah dengan membacanya. Dengan membaca, berarti kita telah belajar memahami apa yang menjadi pedoman dalam kehidupan kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu wa ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Jamaah yang dirahmati Allah, sebagaimana kita ketahui, Al-Quran merupakan cahaya atau petunjuk bagi kehidupan manusia. Sebagaimana Allah jelaskan, "Hai manusia, sesungguhnya telah datang kepadamu bukti kebenaran dari Rabb-Mu, Muhammad dengan mukjizatnya, dan telah kami datangkan kepadamu cahaya yang terang benderang, yakni Al-Quran." Kisah surat Al-Isra ayat 174. Namun ternyata petunjuk ini hanya bisa bermanfaat bagi orang-orang yang mengimani dan mempercayai Al-Quran. Mereka itu adalah orang-orang yang bertakwa. Sebagaimana Allah jelaskan, "Dan kami turunkan Al-Quran, suatu yang menjadi penawar dan rahmat bagi orang-orang yang beriman, dan Al-Quran itu tidaklah menambah kepada orang-orang yang zalim selain kerugian." Jamaah yang dirahmati Allah, interaksi pertama kita dengan Al-Quran adalah dengan membacanya. Dengan membaca, berarti kita telah belajar memahami apa yang menjadi pedoman dalam kehidupan kita. Kita diajak untuk mengerti apa yang menjadi sebab dan akibat kehancuran dan kemajuan suatu kaum. Membaca Al-Quran sendiri adalah bentuk zikrullah. Dengan membaca Al-Quran, kelak ia akan memberi syafaat kepada pembacanya. Hadis riwayat Muslim. Selain kita membaca, interaksi berikutnya adalah dengan memahami dan mentadaburi ayat-ayatnya. Karena dengan mentadaburinya, kita akan mampu mengambil berbagai hikmah dan pelajaran yang terkandung di dalamnya. Allah berkalam, "Ini adalah sebuah kitab yang kami turunkan kepadamu, penuh dengan rahmat, supaya mereka memerhatikan dan mentadaburi ayat-ayatnya, dan supaya mendapat pelajaran bagi mereka yang mempunyai pikiran." Kisah surat As-Sad ayat 29. Selain itu, ketidakmampuan dalam memahami Al-Quran adalah salah satu sebab dikecamnya orang-orang kafir. Allah berkalam, "Maka apakah mereka tidak memerhatikan Al-Quran, ataukah hati mereka terkunci?" Kisah surat Muhammad ayat 24. Bahkan orang-orang kafir nanti di akhirat ia akan mengakui kesalahan mereka karena tidak mau mendengarkan atau memikirkan apa yang menjadi peringatan-peringatan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu mereka berkata, "Sekiranya kami memerhatikan tadabbur Al-Quran atau peringatan Allah, niscaya kami bukanlah penghuni neraka yang menyala-nyala." Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pada suatu ketika
meminta Ibnu Mas'ud untuk membacakan Al-Quran untuknya. Dan ketika sampai pada ayat, maka bagaimanakah halnya orang-orang kafir nanti apabila kami mendatangkan seseorang saksi, yaitu Rasul, dari tiap-tiap umatmu, dan kami mendatangkan kamu, wahai Muhammad, sebagai saksi atas mereka itu sebagai umatmu. Kisah surat An-Nisa ayat 41. Ibnu Mas'ud seketika itu diminta berhenti untuk membacanya. Dan pada waktu itu terlihat kedua mata beliau mengalirkan air mata hingga menetes ke pipi dan membasahi jenggot baginda yang mulia. Begitulah hati yang bersih. Kenikmatan membaca mudah didapat, dan hati menjadi lebih sensitif dalam menerima suatu pesan. Jamaah yang dirahmati Allah, tingkatan berikutnya adalah pengamalan petunjuk Al-Quran. Pengamalan ini menjadi penentu perubahan seseorang dan umat. Sebaik apapun bacaan yang dibaca, tanpa pengamalan, semua tentu akan sia-sia. Benar apa yang dikatakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, bahwa dengan kitab Al-Quran seseorang bisa dimuliakan atau dihinakan. Hadis riwayat Muslim. Semoga kita termasuk orang-orang yang dimuliakan lantaran dapat mengamalkan Al-Quran. Demikianlah kultum yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.